Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa dabbara al-umura bihikmatih wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusdi wa qini sarra nafsi. Inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasda' wa min da'watin la yustajabu lah. Amin. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian, selamat berjumpa. Sekaligus hari ini mudah-mudahan kita bisa merasakan ada dua hal. Farhatani. Ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah ketika iftar, ketika berbuka puasa. Yang kedua, kebahagiaan laqiya rabbah. Kebahagiaan berjumpa dengan Allah. Nah, perjumpaan dengan Allah itu terkadang kita terlalu jauh, memikirkan terlalu jauh. Kadang nanti berjumpanya nanti di akhirat. Ini yang kadang-kadang sering kali menjadi confused, sehingga kita tidak terburu-buru dengan sholatnya, sebab berkaitan dengan antara laqiya rabbah ketika sholat dan laqiya rabbah di akhirat, itu sebenarnya tidak bisa terpisahkan. Sebab makna khusyuk itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Apa khusyuk itu? Khusyuk adalah diawali kalimat wasta'inu bis-sabri was-shalah berkaitannya dengan permintaan tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Berarti kondisinya sekarang minta tolong. Wasta'inu, mintalah tolong kalian kepada Allah bis-sabri, dengan sabar. Tetapi sabar itu susah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah kalian, ya, kita diperintahkan sabar. Wa ma sabruka illa billah. Kecuali Allah yang menyabarkan. Bis-sabri was-shalah, dan salat. Salat pun demikian. Betapa sulitnya orang melaksanakan sholat, betapa beratnya. Kenapa? Illa 'alal khashiin. Kecuali orang yang khusyuk. Bagi orang khusyuk itu sangat mudah, sangat gampang. Nah, keluhan kita selama ini kok sulit ya sholat itu. Bahkan Rasul mengatakan kam min qa'imin hadzuhu min sholati at-ta'abu wa nasab. Berapa banyak orang sholat tapi dapatnya cepat, capek dan penat. Berkaitan juga dengan puasa. Kamin sha'imin, berapa banyak orang saum tapi dapatnya ju'wal atas, artinya gagal. Salatnya gagal, at-ta'abu wa nasab dapatnya, puasanya gagal, ju'wal atas, lapar dan haus. Dua kegagalan di setiap salat dan ketika berpuasa, dan kita menunggunya lama sekali untuk menunggu 1 tahun lagi. Nah, ini barangkali yang tidak sampai kita masuk wilayah ini. Kita menginginkan kita ini sekarang bagaimana sholatnya dan puasanya bisa dirasakan. Kita baru seremonial terus saja, sholatnya juga seremonial, puasanya sekedar saja. Ada nggak kalimat laqiya rabbah, bertemunya kita dan Allah, dan tersingkap di situ? Sebenarnya puasa awal saja mestinya sudah mulai tersingkap sebenarnya. Jadi makanya hari ini kita akan coba dari mulai bab sholat dulu ya. Nanti kaitannya dengan puasa ada nggak, nyambung nggak itu nanti. Nah, yang pertama sisi bahasa. Bahwa sisi lughah atau bahasa, makna khusyuk itu adalah wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Arti khusyuk itu nanti satu ketika kalau digambarkan nanti di akhirat kelak kita dipanggil dan kita dipertemukan dengan Allah, wajahnya menunduk. Jadi menunduk, takut, jadi wajahnya menunduk ke bawah. Itu arti khusyuk. Jadi khusyuk itu wajahnya tidak menengok ke atas, tapi menundukkan wajahnya. Jadi apa? Khasya'a idza tatamana.
Khusyuk itu apabila tumaknina, itu mana khusyuk. Dari sisi lughah, dari sisi istilah, khusyuk itu al-khaufu da'imu fil qalbi. Dari sisi istilahan, makna khusyuk itu al-khauf. Rasa takut kepada Allah, al-khaufu da'imu fil qalbi. Perasaan takut kepada Allah selalu senantiasa terus-menerus dalam hatinya. Jadi orang begitu khusyuk, begitu kenal Allah, seketika itu dia khusyuk. Artinya khusyuk itu takut. Al-khaufu da'imu fil qalbi. Ini yang barangkali mesti diresapi sekarang, dari sekarang. Bisa nggak saya khusyuk? Bisa sebenarnya. Jadi banyak orang mengatakan, Ustaz, saya kok susah banget ya khusyuk. Bohong, nggak mungkin. Karena nggak tahu caranya saja barangkali. Insya Allah, setiap bacaan itu saja menghantarkan khusyuk. Ketika engkau takbir saja sudah menghantarkan khusyuk. Di saat berdiri saja sudah menghantarkan khusyuk. Makanya ini perlu ilmu cinta namanya itu. Kalau tidak ma'rifat, kalau tidak kenal Allah, maka sulit sekali. Makanya sering geram yang pikiran kita kemana-mana. Itu sering terjadi. Kalau ketika kita menggunakan bahasa yang digunakan misalkan takbiratul ihram misalkan. Jadi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar itu sudah bergetar. Yang problem itu nggak ada getarnya. Yang problem bagi banyak orang itu tidak ada getarannya. Kita hanya bahas fikih bertahun-tahun. Bayangkan kami mondok juga, fikih juga. Sampai masuk S3, S2. Itu ya yang dibahas sholat ya fikih terus. Ada nggak bicara khusyuk? Hampir jarang orang bahas khusyuk itu. Bahkan seluruh keluhan mereka adalah kok nggak bisa khusyuk saya. Padahal wujuhu yawma idzin khasyiah. Al-Qur'annya ada. Wajahnya menunduk, takut, malu, terlihat semua segala dosa-dosaku. Otomatis kenapa Nabi menunduk wajahnya? Wujuhu yawma idzin khasyiah. Tanda itu tampak di wajahnya itu. Takut wajahnya. Al-khaufu da'imu fil qalbi. Rasa takut di hadapan Allah yang terus menerus. Makanya Allah mengatakan, Rasulullah bersabda, la yazalullah azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi fi sholati ma lam yaltafit fa idza iltafata insarafa anhu. Dalil satu lagi nih. La yazalullah azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi fi sholati ma lam yaltafit fa idza iltafata insarafa anhu. Allah senantiasa menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya di saat sholat selama sang hamba tidak berpaling. Fa'idha iltafata insarafa anhu. Apabila hamba hatinya berpaling, maka seketika itu Allah berpaling. Iltafa. Jadi fa'idha iltafata insarafa anhu. Jadi ini yang perlu dipegang dulu untuk mengawali kajian kita. Oh, ternyata makna ini yang belum kita rasakan. Belum lagi kesadaran ruh, kesadaran hati yang berkaitan. Ketika gerakan-gerakan sholat itu kita praktekkan dari lahiriahnya, kita tampak dibagi dua dulu. Sholat itu kita bagi dari gerakannya dulu. Kemudian bacaannya dulu, baru khusyuknya. Jadi tiga ya. Pertama gerakan dulu. Rasulullah melihat seseorang yang sholatnya begitu cepatnya. Waktu itu Rasulullah berada di satu masjid, ada anak muda menuju masjid itu untuk sholat sunnah. Lalu anak tersebut sholat. Dibaca takbiratul ihram, dibaca Al-Fatihah, dibaca ruku juga ruku, i'tidal juga i'tidal, sujud juga sempurna. Tapi ia kerjakan betapa cepatnya dia. Kemudian dia datang ke Nabi, kemudian lalu fasallama ala Nabi, lalu mengucapkan salam kepada Nabi. Farad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Lalu Nabi membalas, lalu mengatakan, Rasulullah mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli.
ulangi sholatmu kan engkau belum sholat. Lalu anak tersebut, pemuda tersebut, fasalla, melakukan sholat lagi. Fasallama ala Nabi. Setelah sholat, mengucapkan salam lagi ke Nabi. Sampai 3 kali. Nabi mengatakan, tetap irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo ulangi sholatmu kan engkau belum sholat. Kenapa disebut tidak sholat? Padahal baca Al-Fatihah. Padahal juga baca surat juga dibaca. Padahal dia ruku dan dibaca rukunya. Iktidal dia baca dan gerakan iktidalnya tetap dia baca. Sami Allahu liman hamidah, ia baca. Kemudian sujudnya, ya sujud juga dibaca pula. Kenapa ia terlalu? Kemudian Rasulullah menyuruh mengulang lagi. Sebab gerakan itu terpenting. Karena gerakan sholat itu rukunnya. Belum bacaan. Gerakannya. Kemudian Nabi mengatakan, idza qumta ila sholati fakabbir. Apabila kau berlakukan sholat, fakabbir. Tadi anak perusahaan tadi kan mengatakan, fa'allimni ya Rasul, ajari saya sholat ya Rasul. Nabi membalas. Kemudian, idza qumta ila sholati fakabbir, kalau engkau bersalat maka takbirlah. Letakkan fi udhunain, kata Nabi. Pas di kedua telinganya itu. Au fi mankibain, atau pas di sini, letakkan ini. Sumakra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca Al-Quran yang paling mudah setelah Al-Fatihah. Itu boleh. Pendek boleh, pokoknya yang paling mudah. Al-Fatihah itu tidak boleh terlalu cepat-cepat. Jadi harus pelan-pelan. Tartil yang nyaman komunikasi. Nah, sekarang kita bahas bukan bacanya dulu ya. Berdirinya dulu. Kemudian setelah itu, sumarka hatta tatma'inna rokian. Rukuklah kamu sampai tuma'nina dalam rukukmu. Bagaimana tuma'nina itu? Fa'idha raka'ta fadha' rahataika ala rukbataika summa far'i asabi'aka summa mkus hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'akhadahu. Apabila engkau rukuk, letakkan tanganmu pada kedua lututmu, lalu bukalah jari-jarimu, digenggam. Kemudian summa mkus, lalu diamlah. Hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'akhadahu, sampai sekujur tubuh tulang ini menetap dulu. Jadi betul menetap. Allahu Akbar. Jadi kalau itu tulang itu nggak sampai kaku dulu, dia betul-betul kendor dulu. Hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'akhadahu, sampai tulang itu kendor betul. Bersama itu. Ini bicara hanya gerakannya dulu ya. Gerakannya dulu, kita bicara dulu. Rukuk. Fa idza raka'a, apabila rukuk Nabi itu basata dhahrahu hatta law subba 'alaihi al-ma' lastaqarra. Apabila rukuk, beliau punggungnya Nabi itu lurus sekali. Jadi lurus. Seandainya letakkan di atas punggung Nabi itu air, lastaqarra, ya tidak tumpah. Artinya kita meluruskan, apalagi anak muda itu harus lurus betul itu. Kemudian sumarfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian angkat dari rukuk iktidal. Nabi itu agak lama. Intasaba qa'iman hatta yaqulan nas qad nasya. Beliau itu lama sekali. Sehingga dikira lupa saking lamanya iktidal Nabi. Jadi tidak terburu-buru. Kadang-kadang kita mengukur bacaan. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, Allahu akbar. Enggak boleh. Karena yang dinilai bukan bacaannya. Karena bacaannya adalah sunnah. Sementara rukuknya iktidal itu rukun. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah. Yang dibahas sujudnya, bukan bacaannya. Sujudnya itulah rukunnya. Dan tuma'nina itu rukunnya. Sedang bacaannya bisa wajib, bisa sunnah. Nah, di sini sunnah. Maka rukunnya adalah diamnya di saat sujudnya itu justru. Sumaf'al, lakukan itu semuanya, kata Nabi. Jadi gerakan-gerakan itu, jika salah satu saja, tuma'nina rukuknya, tetapi tidak tuma'nina pas sujudnya, kata Nabi, batal. Atau tuma'nina sujudnya, tetapi tidak tuma'nu rukuknya, tetap batal. Atau kadang-kadang tuma'nina rukuknya, tuma'nina sujudnya, iktidal, rata-rata di iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Yang keburu-buru aja pengen sujud. Nah itu batal.
bukan diukur oleh bacaan sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, Allahu akbar, bukan. Diukurnya berdiri tenangnya. Itu rukun sholat. Nabi mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Apakah orang itu tidak mengerti artinya? Pasti ngerti artinya, kan orang Arab. Apa dia tidak baca? Pasti dibaca. Tapi terlalu cepat. Ini yang menjadi problem kita dalam berpuasa. Kadang-kadang sholat tarawihnya pun ada banyak yang cepat-cepat. Ini dari satu gerakan fisik. Kemudian kita masuk lagi nih sekarang. Kita masuk lagi kepada bacaan. Ketika bacaan, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, pas mengangkat tangan, ini istilahnya istislam, kemudian menjadi seperti seorang tawanan ketika berdiri. Itu ada rasa. Setiap gerakan dan bacaan itu ada rasanya. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, dia Allah anzala sakinah. Nah, ini yang penting nih. Ini nggak pernah terbahas selama ini. Bagaimana merasakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin? Allah menurunkan rasa tenang ke dalam hati orang beriman. Makanya nyambung kepada bab iman. Ada seorang Arab Badui datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, qalatil a'rab amanna. Ada orang Arab Badui datang ke Rasulullah. Amanna, kami telah beriman ya Rasul. Lalu firman Allah turun. Katakan ya Muhammad, kullam tu'minu, walakin qulu aslamna, walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Katakan ya Muhammad, kamu belum beriman. Tetapi qulu aslamna. Tetapi katakan saya telah Islam. Jadi kamu sudah Islam? Iya. Karena ada Islam, ada iman, ada ihsan. Dia Islam? Iya. Dia salat? Iya. Qalatil a'rab amanna, kullam tu'minu. Tapi kau tidak iman. Kenapa ada tandanya iman itu? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Nah ini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, orang beriman itu disebut nama Allah. Allah disebut nama Allah. Yang menyebut orang lain kita mendengarkan. Dzukirallah, disebut nama Allah oleh orang lain yang menyebutnya. Wajilat qulubuhum, bergetar. Wajilat itu bergetar, hati itu ada betul gitu loh. Merinding di kulit itu ada betul. Ini enggak familiar kepada kita semuanya itu. Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum. Bergetar kulit, taqsha'irru, ini bergetar. Juluduhum, kulitnya. Wa qulubuhum, dan hatinya. Summa, kemudian berubah. Talinu juluduhum wa qulubuhum, kemudian menjadi tenang hatinya. Tenangnya bisa diukur nggak? Bisa. Apa ukurannya? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Diukur. Di antara manusia itu menyembah Allah itu wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Yaitu menyembah Allah pada permukaan masih. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau ia datang kebaikan dia tenang. Wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Tetapi begitu diukur dengan problematika, maka seketika itu ia lepas imannya. Memang tidak ada iman, bukan lepas. Memang nggak ada dari awal. Seolah-olah iman, seolah-olah dia sholat, seolah-olah dia zikir, seolah-olah baca Quran, tapi hatinya lapang, flat. Jadi ini yang menjadi ukuran. Kita semua mari mengukur dengan Al-Quran. Di mana letak saya?
Qalatil a'rab amanna. Diukur oleh Allah. Ada orang mengatakan saya beriman. Ya, oke. Kita mengatakan iman. Kata Allah, kullam tu'minu. Katakan ya Muhammad. Iya belum iman. Iya sholat. Iya, tapi belum iman. Seperti tadi. Dia ketika dapat kebaikan, itma'an nabi. Dia tenang. Tetapi fa'in asobathu fitnah, ketika ada problematika, maka hati langsung berpaling seketika itu. Ini yang jadi kita ukur sekarang. Kenapa kita mesti diukur? Karena yang disuruh sholat itu hanya orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Wahai orang beriman, dirikanlah sholat. Ini hanya orang beriman. Makanya kenapa kita bagi betul ini? Ada iman, ada Islam, iman dan ihsan. Ini nggak bisa diputus. Makanya ketika dipotong-potong, Islam dipotong-potong jadi kacau. Jadi kita bicara bab fikih terus. Nah, ini nggak bisa dipisah. Di dalam sholat ada fikih, dalam sholat ada iman, dalam sholat ada ihsan. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Sehingga kita mulai dari sekarang kita akan masukkan semua itu unsur-unsur keimanan dan Islaman kita akan menjadi sempurna ketika itu. Nah, inilah yang paling utama sekarang. Yaitu bagaimana kita mulai. Seperti apa sih prosesnya orang khusyuk itu. Kemudian, as-salatu bimakna silatun wa liqa'un bainal abdi wa rabbi. Salat itu maknanya silatun, nyambung. Wa liqa'un, ketemu. Bainal abdi wa rabbi. Ini Said Qutb dalam kitab Fi Zilal Quran menjelaskan bahwa salat khusyuk itu adalah silatun. Silatun, jadi silah, nyambung. Wa liqa'un, ketemu. Bainal abdi wa rabbi, antara hamba dan Tuhannya itu ketemu. Ada nggak rasanya ketika ketemu? Nah ini, balik ke rasa lagi. Fadkuruni, nah kalimat fadkuruni artinya nyambungkan. Ingatlah kamu, azkurkum, ketemu antara fadkuruni dan Allah, azkurkum. Ingatlah aku pun ingat kamu, akan ketemu di situ. Apa rasanya ketika dua batin ketemu? Bainal mutabatina ini, antara dua batin, yaitu batinul mukashif wal mukashaf. Batin Allah yang membuka batin kita sehingga kita terjadi mukasyafah, saling menatap batin antara dua batin. Di saat tatapan hati kita dan Allah, maka akan terasa bergetar ketika takbir Allahu Akbar. Makanya fungsinya puasa kan ini, bersihkan ini. Ini sensitif kalau kita takbir. Nanti boleh dicoba sendiri nanti. Insya Allah. Allahu Akbar. Ada yang belum bisa. Udah sabar dulu. Sadari. Kenapa? Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Dia Allah melihatmu hina taqumu, di saat kau berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin, gerakanmu rukuk, sujud sampai sujud, dilihatnya, dipantau, rasa. Oke, saya tahu sekarang itu. Ya, kita sudah paham. Saya tahu. Tapi kok nggak bisa-bisa. Ilmunya sudah tahu ini Ustaz, tapi kok saya nggak bisa. Kata Allah, memang tidak bisa. Bagaimana? Kata Allah, walakinnallaha habbaba. Kalau tidak ada cinta dari Allah nggak bisa. Sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah kalian, engkau tidak bisa kalau tidak ada kekuatan Allah untuk disabarkan. Bersih hati, bersihkan hatimu, bersihkan hatimu. Kita dengar, ayo kita bersihkan, bersihkan, bersihkan. Kata Allah, ma zaka minkum min ahadin abada, walakinallahu yuzakki man yasha. Engkau tidak akan pernah bersih selama-lamanya.
tanpa aku yang bersihkan kamu. Berarti ada dua batin harus ketemu terus. Makanya ini, satu keadaan yang perlu kita hayati ini, suasananya ini. Bagaimana suasananya kalau sudah terasa dibersihkan? Kata Allah dalam firman-Nya, ketika wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah tolong kalian kepada Allah dengan sabar dan salat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sungguhnya sabar dan salat itu lakabiratun, tanpa Allah itu berat. Walaupun sudah mengerti artinya, sudah tahu gerakannya, lakabiratun, sungguh amatlah berat, illa 'alal khashiin, kecuali orang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang punya ilmu, yakin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu, yakin ada perjumpaan ketika sholat. Allah. Saya melek begini, tak perlu melamun, itu sudah terasa. Sudah terasa sekujur tubuh, bergetar kulit, dan kita ucapkan Allahu Akbar, itu sudah bergetar. Merinding sekujur tubuh itu terasa. Setiap itu yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan engkau tak pernah lepas. Karena ayat ini digunakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Tetapi Allah lah yang turunkan rasa cinta itu, yang Allah masukkan ke dalam hatimu berupa cinta dan iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, menghiasi dadamu. Cinta masuk. Terasa di sini. Terasa. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Ketika cinta itu masuk, wa karraha, Allah bencikan dia, ilaikumul kufra wal fusuq, kekufuran, kekafiran, kefasikan, wal isyan. Engkau tidak bisa maksiat. Tidak bisa maksiat. Tidak bisa nyeleweng. Tidak bisa berbohong. Kenapa? Di sini bergetar. Begitu Allah bergetar. Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Bergetar. Kulit. Juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kulit orang khusyuk. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum. Kemudian menjadi tenang hatinya. Kalau tadi tenang permukaan ketika punya rezeki banyak. Jadi wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'an nabi. Dia tenang ketika punya rezeki banyak, tetapi begitu diambil sedikit dia problem. Inqalaba ala wajhi khasirad dunya wal akhirah, ya berpaling. Di situ diukur. Nah, Al-Quran itu mengukur keadaan batin kita sekarang, hari ini. Jadi pelajaran kita itu sekarang. Kita bisa cek nih, betul nggak ketika saya sebut Allahu Akbar, bergetar hatiku? Nggak ada. Kita bisa jawab sendiri. Di sini ada. Itu yang sebenarnya dimaksudkan khusyuk. Al-khawfu daimu fil qalbi. Rasa takut terhadap Allah. Terus menerus tanpa putus. Lalu kita berdiri lagi. Makna qiyam. Salat ada berdiri. Berdiri tanpa kata-kata dulu. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kalian di hadapan Allah qanitin, dengan khusyuk. Berdirinya saja khusyuk. Duduknya saja khusyuk, rukuknya saja khusyuk, i'tidalnya saja khusyuk, sujudnya khusyuk. Seperti apa? Rasa cinta, mau duduk berbaring, mau duduk jalan, semua khusyuk. Khusyuk itu terus menerus. Al-khawfu daimu fil qalbi. Al-khawf.
Kenapa rasa takut ini terus-menerus menyelimuti kita setiap saat? Yang sebenarnya ini yang sudah hilang. Rasulullah bersabda, bi awwali ilmin yurfa'u minan nas al-khusyu' yushiku an tadkhulal masjidal jami' fala tara fihi rajulan khasyan. Awal mula ilmu yang dicabut pada diri manusia, kata Rasulullah, khusyuknya, rasa takutnya hatinya kepada Allah itu hilang. Lalu seorang sahabat mengatakan, mana mungkin kami hilang waqad qara'na al-Qur'an wala nuqri'anna nisa'ana wa abna'ana. Karena kami sudah baca Quran ya Rasul, wala nuqri'anna nisa'ana wa abna'ana, dan kami bacakan Quran ini kepada istri kami dan anak-anak kami, dan ajarkan semuanya. Nabi marah, sakilatska ummuka ya Ziyad. Berdebah kau Ziyad. In kuntu la'uduka min fuqahi ahli Madinah. Kami sudah menganggap kamu orang ahli fuqaha, ahli fikih, orang yang paling cerdas di kota Madinah. Tapi kau lihat di situ, Pak. Orang-orang yang sudah ahli kitab, orang-orang Nasrani di Yahudi, famadza tughni anhum? Apa manfaatnya bagi mereka yang sudah hafal Alkitab? Rasul marah. Sakilatska ummuka ya Ziyad. Sakilatska itu maknanya dalam kitab ini katakan, aduh agak ngeri juga menjelaskannya sebenarnya itu. Ai ad-du'a lil maut li ummi. Jadi ad-du'a lil maut, doa kematian untuk ibunya. Saking marahnya Rasulullah ketika mengatakan sakilatska ummuka ya Ziyad, marah sekali membantah tentang Rasulullah ketika bersabda, bi awwali ilmin yurfa'u minan nas al-khusyu' yushiku an tadkhulal masjidal jami' fala tara fihi rajulan khasyan. Awal mula ilmu yang dicabut pada diri manusia adalah rasa takutnya kepada Allah. Yushiku an tadkhulal masjidal jami'. Engkau temui nanti salat di masjid berjamaah. Fala tara fihi rajulan khasyan. Engkau tidak ketemu lagi yang khusyuk salatnya. Engkau tidak ketemu lagi orang khusyuk. Engkau tidak ketemu lagi yang takut kepada Allah walaupun dia sholat. Terjadi di masyarakat kita. Iya. Terhadap kita sendiri. Iya. Masih berbohong. Tidak konsentrasi sholatnya. Dan tetap membiarkan kita tidak khusyuk sholatnya setiap saat. Orang khusyuk itu pasti bergetar hatinya. Yakhirruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Orang itu yakhirruna lil adqan, dia tidak kuat kalau baca Quran. Bergetar ya. Yabkuna, beriringan itu maka yabkuna, sampai Rasul mengatakan, seorang sahabat mengatakan, lima tabki ya Rasulullah. Nabi itu kalau sholat baca Quran selalu meleleh, menetes air mata. Sampai Sayyidina Abu Bakar sendiri adalah rajulun asifun. Sayyidina Abu Bakar itu adalah rajulun asifun. Laki-laki yang cengeng. Kata Rasulullah, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Tetap perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam berjamaah. Satu ketika Rasulullah itu sedang sakit. Kemudian Sayyidina Bilal datang ke Rasulullah, ya Rasul, saat kondisi seperti ini siapa yang jadi imam pengganti engkau ya Rasul? Rasul mengatakan, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam berjamaah. Tetapi ya Rasul, Abu Bakar itu kalau baca Quran terbata-bata karena suaranya tidak ada karena banyak tangisannya. Tetap kata Rasulullah, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Sehingga karena terbata-bata, ia tetapkan tetap Sayyidina Abu Bakar yang menjadi imam karena cengengnya Abu Bakar, karena takut pada Allah.
Itu yang sebenarnya kita cari mestinya untuk kita evaluasi untuk diri kita. Al-Quran itu sebenarnya bisa membawa kita untuk seperti itu. Itu kembali lagi. Baik, itu dari sisi yang harus dialami menurut Al-Quran tadi. Khusyuk itu adalah bergetarnya hati berupa cinta kepada Allah yang setiap hari berbicara seperti ini. Itu bergelora di hati. Kenapa? Karena selalu terus berdetak zikirnya kepada Allah tanpa putus itu terjadi. Fadhkuruni adhkurukum. Ingatlah aku beringat. Ketika kita ingat pada Allah, maka huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Otomatis. Huwallazi anzala sakinah, Allah turunkan rasa tenang itu. Rasa tenang itu enggak ada tulisannya. Rasanya itu tenang menetap. Namanya tamakkun. Dia menetap, tidak hilang-hilang. Maka berdiri takbir pun terasa. Rukuk terasa. Iktidal terasa. Sujud terasa. Nah, sekarang ketemu lagi setelah hati sudah tersingkap dari semua bacaan yang kita baca. Sekarang kita masuk memulai bagaimana kita komunikasikan dialognya di dalam bacaan itu. Ketika takbiratul ihram. Jadi ketika memuliakan tertinggi ketika ada angkat takbir, lalu kita baca Al-Fatihah. Ketika baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian diam sejenak. Intadhara jawab. Tunggu jawaban Allah. Allah menjawab apa? Tidak ada dialog. Hamidani abdi. Ar-Rahmanir-Rahim. Asna alai abdi. Maliki yaumiddin. Majjadani abdi. Jadi kenapa saya ungkapkan hadis ini? Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa dirasakan tuh. Hamidani abdi. Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim. Asna alai abdi. Hambaku menyanjung-nyanjungku. Maliki yaumiddin. Kemudian hambaku mengagungkanku. Asna alai abdi. Suasana tiga ini hal. Betulkah secara pribadi mental kita mengatakan hamidani abdi, hambaku memujiku? Betulkah saya memuji Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini hati-hati. Ini kan disampaikan ke Allah. Betulkah Allah mengatakan hamidani abdi? Maka akan bisa merasakan. Maliki yaumiddin. Nah, seperti itulah kondisi hati yang selalu ketika itu bersama. Kenapa? Fadhkuruni adhkurkum. Nyambung. Ada rasanya? Ada. Ala bi dzikrillahi, hanya dengan zikir Allah, Allah tatmainnul qulub. Nah, nyambung. Tatmainnul qulub. Tenang enggak? Nah, ini yang perlu sekarang kita masukkan bagaimana dalam salat itu semua kondisi tenang. Bacaan itu makin dalam. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya itu abdi dalam-Mu. Saya ini hamba-Mu. Saya punya tugas di dunia sebagai wakil-Mu, khalifatullah. Kemudian wasta'inu, oleh karena itu aku minta tolong ya Allah. Nasta'in, saya minta tolong. Kita kadang baca Al-Fatihah nggak sadar. Coba perhatikan kadang-kadang kita, nggak sadar ya. Kita ngapain tadi salat itu? Ketika baca Al-Fatihah kita merempel aja tiba-tiba. Itu dialog. Berdialog. Orang memuji itu lama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Pribadi banget memuji Allah, pribadi banget. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau belum bisa kita tekan bahasanya itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah. Minta tolong. Nyambung musta'in tadi. Minta tolonglah kepada Allah. Kita pakai betul. Di mana Allah membukanya? Nah, bagaimana kita bisa merasakan petunjuk Allah langsung ke hati? Ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan kalimat ihdina.
Ya Allah, beri aku hidayah. Artinya, beri aku petunjuk. Salat itu minta petunjuk. Lewat mana petunjuk itu? Ihdina. Coba perhatikan ayatnya. Ihdina, ya Allah, buka. Kalau terjemahan kita biasanya buka apa itu? Beri aku petunjuk ya. Beri aku petunjuk gitu ya. Kan sebenarnya beri aku petunjuk itu gini. Beri aku petunjuk lewat mana? Lewat sholat. Bisa nggak? Nabi itu dapat petunjuknya pasti dalam sholat. Fa'idha hasabahu amrun fazi'a ila sholati. Nabi itu kalau ada urusan penting malah masuk lewat sholat. Wasta'inu, minta tolong lewat sholat. Petunjuk ada di mana? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalau di Makkah kadang-kadang imam-imamnya suka panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jawabannya apa Allah? Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Barang siapa yang ihdinanya diterima oleh Allah. Karena engkau mengatakan ihdina, fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Barang siapa yang ihdinanya sudah diterima oleh Allah. Seketika itu pas bilang ihdina itu. Seketika itu yasrah sadrahu. Prosesnya akan dirasakan sini. Yasrah sadrahu. Dadanya tiba-tiba lapang tuh. Kenapa? Karena petunjuk itu di sini. Falyushahid biqalbi. Lihatlah pakai hatimu. Petunjuk lewat di situ. Begitu cepatnya ilham itu dimasukkan ke dalam hati itu. Wal i'lamus sari'ul khafi. Pengetahuan itu diberikan oleh Allah langsung ke dalam hati dengan sangat cepat. Wal i'lamus sari'ul khafi. Pengetahuan berupa ilham yang masuk langsung ketika ihdinas siratal mustaqim. Seketika itu tersingkap yasrah sadrahu. Dada itu tiba-tiba melapang, meluas begini. Lapang sekali. Kena problem? Nggak kena. Kan kita dapat ayatnya yang tadi. Ada masalah? Nggak kena lagi. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali adalah izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ma asaba min musibatin. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali itu izin Allah. Wa may yu'min billah, nyambung. Barang siapa menerima takdir itu. Barang siapa yang menerima takdir Allah atas musibah itu, kata Allah, yahdi qalbah. Maka Allah bukakan hatinya. Nyambung lagi, ihdina lagi. Jadi sambung menyambung ayat ini. Yahdi qalbah. Kalau engkau yasrah sadrahu, apa yang dirasakan ketika dibuka hati oleh Allah? Fama yuridillahu ayyahdihu yasrah sadrahu. Barang siapa yang kuingini. Nah, kubuka hatinya. Pertama rasa yang dirasakan yasrah sadrahu. Dada itu terasa lapang sekali. Ukurannya sudah jelas tadi ya. Ukurannya jelas. Lapang sekali. Karena petunjuk itu dengan cepat lewat di situ dan terasa betul. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah buatkan jalan keluarnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ini berkaitan semuanya, ini bersambung. Makanya kenapa ini dibutuhkan ketika sholat? Wasta'inu butuh apa? Orang mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Dengan apa? Tujuannya apa yang dicari? Yang dicari adalah fama yuridu ayyahdi yasrah sadrahu. Pertama yasrah sadrahu. Kemudian apa yang dirasakan? Yang dicari setelah yasrah sadrahu? Petunjuk. Bahwa ketika wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, enggak bisa dipisah antara petunjuk yasrah sadrahu
dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang yakin takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah buatkan jalan keluarnya dari persoalannya. Sekaligus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah kasihkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang mewakilkan dirinya kepada Allah, fa huwa hasbuh, Allah akan penuhi keperluannya di situ. Itulah barangkali yang terpenting dari kajian kita, dari sisi bahasa, kemudian istilahan, kemudian gerakan-gerakan sholat adalah sebagai rukun. Ini terpenting. Gerakan sholat semuanya adalah rukun sholat. Kalau tidak ditepati rukun itu, jika tidak ditepati, maka hukumnya batal sholat. Tadi Nabi telah membatalkan orang yang sholat, yang walaupun dia gerakannya sudah seperti sempurna, maka dikatakan Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kesimpulan kita ya, ulangi sholatmu karena engkau tidak memenuhi syariatnya. Artinya terlalu cepat gerakannya. Karena gerakan sholat itu adalah rukun sholat. Sementara rukun yang lain adalah bacaan. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, rukun dan niat tentunya ya. Yang kedua Al-Fatihah, rukun. Bacaan setelah Al-Fatihah itu sunnah. Kemudian ruku, itu rukun sholat. Yang perlu diperhatikan justru rukunnya, yaitu rukuknya. Bacaannya adalah sunnah. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama, sunnah. Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, itu sunnah. Tapi rukuknya adalah rukun. I'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kenapa Nabi memperhatikan gerakannya? Karena itu rukunnya. Kita suka bingung sama dengan kita berangkat haji, yang dihafalkan bacaannya, padahal diamnya di Arafah itu rukun. Lupa, justru yang dihayati rukunnya. Diamlah. Apa sih rukun haji itu? Diam di Arafah, ngapain? Maka wasakana, diam dan tenang. Bacaannya sunnah. Demikian barangkali untuk perbincangan kita hari ini. Mari kita bahas bersama-sama. Kalau ada yang perlu didialogkan, mangga silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah Ustaz, pemaparan yang membuat saya pribadi sangat introspeksi diri Ustaz, bahwa ternyata saya juga banyak tidak khusyuk dalam sholat gitu Ustaz. Harus ya. Ya, makanya saya jadi ingat bahwa tanda akhir zaman itu adalah dicabutnya ilmu, dan ilmu itu kan ada di para ulama, dan ulama itu adalah orang-orang yang paling takut terhadap Allah. Iya. Salah satunya tadi yang antum sebutkan bahwa rasa takut itu hadir di dalam sholat. Jangan-jangan saya termasuk orang-orang yang tidak takut dengan Allah ketika di dalam sholat, maka saya termasuk orang-orang yang tadi, yang Allah tidak cinta terhadap saya gitu. Alhamdulillah. Tadi ini membuat kita semuanya jamaah di Zoom, juga jamaah di Facebook dan YouTube yang menyaksikan kajian ini, insya Allah juga menjadi tadkirah buat kita. Baik, para jamaah yang semoga dirahmati Allah, kita buka sesi tanya jawab, berdiskusi dengan Ustadz. Yang pertama melalui aplikasi Zoom. Nanti jika ada jamaah yang ingin bertanya, silakan menuliskan di format Q&A. Kemudian juga yang ingin berinteraksi langsung juga bisa melambaikan tangan untuk bisa berkomunikasi dengan Ustadz. Baik, sambil menunggu jamaah yang ingin menyapa Ustadz langsung dengan voice, saya bacakan Ustadz ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu dari saudara kita Ahmad Semedi. Assalamualaikum Pak Ustadz, perkenalkan saya Ahmad dari Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Semoga sehat selalu ya Pak Ustadz. Mau tanya secara teknis, bagaimana caranya agar bisa istiqomah dalam menjaga kekhusyuan dalam sholat? Mungkin itu dulu Ustadz. Iya. Bisa di...
bahas. Fadhal, Mas. Iya. Bagaimana agar bisa istiqomah dalam menjaga kekhusyuan. Sekarang ini kebetulan nih hari ini, setiap hari ini kebetulan ini. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah. Fa idza qadaitum, jadi apabila engkau selesai salat, fa idza qadaitumus shalah, jadi setelah salat wajib, fadhkurullaha qiyaman, berdiri qiyam, ingat Allah, wa qu'udan, duduk ingat Allah, wa 'ala junubikum, atau sambil berbaring pertahankan. Fa idza ma'nantum, apabila engkau dapat tenang, fa aqimus shalah, maka dirikan salat. Jadi kita sekarang latihan semua teman-teman semua, ini sedang berlatih semuanya. Seluruh Indonesia ini, teman-teman salat khusyuk dari Bandung, kemudian dari Jawa Barat, kemudian dari Bogor, Jakarta, kemudian ini dari ini ya, tadi dari siapa? Jati Bening ya? Mana? Pondok Kelapa. Pondok Kelapa ya, dekat dong Pondok ini, Jati Bening sini. Main aja ke sini. Dan itu bisa dirasakan. Caranya bagaimana? Yang pertama kita latihan silatun dulu. Namanya latihan silatun. Silatun artinya latihan nyambung dulu. Karena ini kan gini. Makanya kenapa disuruh puasa? Agar ini lepas. Karena tertutup. Istitarun wa zulmatun, hati itu kan begini mengeras. Itu marah saja, mengeras. Walaupun sudah ahli sudah bahasa Arabnya, sudah hebat bahasa Arabnya, tapi kalau hati ini tertutup, istitarun wa zulmatun, istitar tertutup, wa zulmah dan gelap, gak bisa. Bagaimana rasanya mencoba kita? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang sungguh sudah datang kepada kami, pasti kubuka. Itu kita punya optimisme dari dalil itu. Walladzina jahadu fina. Barang siapa yang sungguh-sungguh datang kepada kami, dan itu sungguh-sungguh betul gitu, nggak main-main gitu loh. Lanahdiyannahum subulana, pasti kubuka. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Di sini terasa lapang. Ketika sudah terasa lapang, itu terasa di sini. Ustaz, di sini terasa dingin, Ustaz. Dan kulit itu terasa sejuk di sini. Apa? Melunak. Kata Nabi, ketika rasakan, "Ightanimud du'a inda riqati fa innaha rahmah." Segera kau berdoa ketika hatimu ada kelembutan. Rasa, "Ightanimud du'a inda riqati fa innaha rahmah." Riqah itu gini, hatinya tadi keras. Tiba-tiba meleleh, gampang. Apa? Rajulun asifun. Jadi seperti laki-laki yang cengeng. Asifun itu tadi, laki-laki yang cengeng itu kalau baca Quran nggak kuatan, gampang nangis. Sesungguhnya Abu Bakar itu adalah rajulun asifun, laki-laki yang cengeng. Cengeng kalau baca Quran aja. Ketika Allahu Akbar itu cengeng. Penting itu, cengeng itu. Kenapa? Kita diukur itu dulu sementara. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum, kemudian menjadi tenang. Cengeng, tapi tidak melelehkan air mata lagi, tapi haru. Yakhirruna lil azqan, yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Jadi dia nggak kuatan. Baca Quran nggak kuatan. Nah, bagaimana menjaga itu sekarang? Caranya, teknisnya berarti ya. Kita bicara teknisnya. Kami melatihnya adalah as-salatu bimakna silatun wa liqa'un bainal abdi wa rabbi. Salat itu silatun, nyambung. Wa liqa', ketemu. Bainal abdi wa rabbi, antara hamba dan Tuhannya. Dinyambungkan. Pakai dasar apa yang saya pakai? La yazalullah azza wa jalla muqbilan 'alal abdi fis salati ma lam yaltafit fa idza iltafata insaraf anhu. Coba pegang dulu hadis ini. Allah senantiasa menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya di saat sholat, selama sang hamba tidak berpaling. Sang hamba tidak berpaling. Sekarang gini, yuk kita coba dulu. Saya ulang lagi ya.
la yazalullah azza wa jalla muqbilan 'ala al-'abdi fi sholati ma lam yaltafit fa idza iltafata insarafa anhu. Ekspresinya kira-kira gimana? Selama sang hamba tidak berpaling, Allah senantiasa menghadapkan wajahnya. Jadi kita dilihat Allah terus gini. Kalau kita sadar, mari kita rasakan. Falyushahid biqalbi, rasakan pakai hati. Allah senantiasa menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya. Itu dulu. Allah selalu menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya di saat salat. Pakai hati, rasakan. Saya pakai rasanya. Selama sang hamba tidak berpaling, tetapi apabila sang hamba berpaling, fa'idha iltafata insaraf anhu. Apabila sang hamba berpaling, terasa tuh. Tiba-tiba saya melamun misalkan. Seketika itu Allah pergi meninggalkan saya sholat. Apa rasanya? Kalau orang pernah merasakan tiba-tiba nggak khusyuk ditinggal Allah, nggak mungkin ia biarkan sampai sekian menit. Dia segera kembali lagi. Fafiru ilallah. Segera. Itu otomatis. Ilmu ini otomatis. Anda coba sendiri, rasakan sendiri. Itu beneran. Saya ngomong gini aja merinding. Itu pasti merinding. Merindingnya hati ini penting. Baca Quran itu merinding. Penting sekali. Untuk sementara kita, untuk kita pribadi. Itu penting sekali. Ini udah langka. Sudah langka. Jadi latihannya bagaimana? Latihan berdiri. Rasulullah kalau sholat, saya tiru, tapi tidak terlalu lama seperti Nabi. Nabi itu, saya melatih sholat khusyuk itu pakai tahajud. Karena paling bebas tahajud itu. Tidak diukur waktu, terserah. Nabi kalau tahajud baca surat Al-Baqarah rakaat pertama. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. 3 surat sekaligus. Sekitar 5 juz lebih. Kemudian dia dibaca tartil bacaannya Nabi. Saya mau nyontoh itu dulu, dalil yang dipakai latihannya itu. Kemudian idza raka'a, apabila ruku yang dibaca pendek, lamanya biqadri qiyamih, lamanya itu setara dengan berdirinya. Kalau berdirinya Nabi Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran rakaat pertama, rukuknya Nabi itu lamanya dengan surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Padahal yang dibaca cuma satu saja. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Pendek saja. Tapi lamanya rukuknya sama dengan Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Iktidalnya pun sama. Iktidalnya pun lamanya setara dengan Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Nah, ini kita latih. Apa yang kita latih sekarang? Ketika saya berdiri, saya merasakan aja. Saya punya jiwa. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Karena dipanggil. Coba perhatikan ayat ini. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Kita dipanggil. Ila rabbiki. Bukan badannya. Kita menggunakan mu'annas salim. Feminin. Bukan maskulin. Wanita. Walaupun kau laki-laki, tapi ketika dipanggil Allah, yang dipanggil bukan badannya, tapi ruhnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i. Sudah jelas ayatnya, enak belajar begini, enak pakai Quran. Irji'i ila rabbiki. Dalamnya ruhuha wa lubbuha. Coba gunakan ini. Ketika Allah, dicoba saja bisa sekarang nih. Allahu Akbar, itu terasa. Ruhnya, ruhuha wa lubbuha, ruhnya berjalan, yasiru ilallahi azza wa jalla. Ruhnya yasiru, berjalan. Saya ingin mengembalikan kalimat-kalimat dalam kitab itu sesuai saja, jangan ditafsirkan lagi. Kata Ibnu Qayyim mengatakan, annal qalba yasiru ilallahi azza wa jalla. Ikuti saja kata-kata itu. Nggak usah ditafsirkan. Gampang aja kita sebagai murid, kita ngikut aja. Annal qalba yasiru ilallahi azza wa jalla. Sesungguhnya hati itu yasiru. Hati itu yang mana? Ruhuha wa lubbuha, kata Ibnu Qayyim. Ruhnya yang dipakai. Wa lubbuha, hatinya. Jangan berpaling. Fa idza iltafata insaraf anhu. Jangan berpaling dulu, latihannya tidak berpaling. Apa yang terasa? Wallahi,
engkau akan bergetar. Itu beneran bergetar. Merinding. Dan begitu kena. Ibarat kalau bahasa anak muda itu ngecun ya, nyambung itu. Udah kena terus. Selamanya. Bacakan Quran itu kena. Kecuali kena maksiat yang berat, itu agak sulit. Kalau dosa-dosa kecil, itu dihilangkan dengan berwudu. Man tawadda'a nahwa wudu hadza, thumma shalla raka'atain, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berwudu seperti persis Nabi berwudunya, dan dalam berwudu jangan melamun, tetap lakukan silatun juga, nyambung juga. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Allah ampuni dosa-dosamu yang tadi, yang terdahulu tadi itu. Dan itu memudahkan khusyuk salatnya. Buktikan sendiri. Nanti kita latih, terus latih. Kalau bisa kita ada komunitas latihan jarak jauh dan kita bisa praktekkan di rumah masing-masing dan hasilnya dikomunikasikan. Nanti saya bukan kitabnya, nanti saya bukakan hadisnya ketika Nabi mengalami semuanya. Jadi ini adalah hadis-hadis pengalaman. Quran pengalaman. Artinya yang dialami maksudnya. Misalkan ini, taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshana rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Itu kan pengalaman batin. Taqsya'irru minhu julud, kan nggak bisa dibicarakan. Masing-masing bisa merasakan. Bergetar nggak di sebelah Allah? Kulit. Ada, Ustaz? Iya, sudah mulai. Nggak usah diskusikan. Nggak usah ditanya. Ada nggak ketika baca Quran rasa itu? Nah, latihannya kembali saya ulang lagi, yaitu rasakan. Coba Anda nanti berdiri sendirian pelan-pelan. Yang kita pakai jangan berpaling. Allah. Begitu Allah. Kata Nabi, seperti apa khusyuk itu? Sallu salata muwaddi. Salatlah kamu sebagaimana salatmu yang terakhir. Masa ada khusyuk? Lalu bentar lagi mati. Simple Rasulullah kalau mengajarkan itu. Sallu salata muwaddi. Salatlah kamu sebagaimana salatmu yang terakhir. Berdiri. Itu bergetar. Baca Quran nggak mungkin kuat. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi dicoba saja, insya Allah. Jadi jelas ya. Coba itu ya, oke. Terima kasih. Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ahmad Samedi di Pondok Kelapa jelas atas penjelasan dari Ustadz. Insya Allah nanti dipraktekkan di rumah. Insya Allah. Sekali lagi kami menyampaikan kepada para jamaah bahwa kajian online ini terselenggara atas kerjasama dari DT atau Darut Tauhid Jakarta dengan DT Peduli Jakarta. Jadi kembali kami mengingatkan juga bagi jamaah yang ingin bertanya silahkan dan melalui format Q&A di aplikasi Zoom dan juga ingin berinteraksi langsung dengan Ustadz dengan melambaikan tangan gitu ya, supaya nanti bisa berkomunikasi dengan Ustadz langsung. Baik Ustadz, ada satu lagi pertanyaan. Ini tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Bagaimana caranya agar bisa mengejar cinta Allah, juga menata hati, agar tidak naik turun imannya, agar bisa mencapai khusyuk di dalam sholat. Kemudian, apakah tidak pernah khusyuknya di dalam sholat, Allah itu, tanda bahwa Allah itu berpaling dari kita. Tafadhal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meraih cinta Allah. Walakinnallaha habbaba. Perhatikan ayat ini. Walakinnallaha habbaba. Tetapi Allah lah yang turunkan rasa cinta ke dalam hatimu. Wa zayyanahu fi qulubikum, menghiasi hati. Jadi sini, ini hati. Tiba-tiba Allah turunkan rasa cinta itu. Nempel. Wa zayyanahu fi qulubikum, enggak akan lepas-lepas. Enggak akan lepas. Yakin saya. Enggak akan naik turun, enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena ada dua perbandingan yang dialami. Selama ini kita harus jujur dulu bahwa cinta yang kita rasakan, cinta itu masih palsu. Ayo kita buktikan. Kenapa? Karena tidak ada perbandingan. Hanya satu cinta. Cinta pada anak. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, gitu kan. Allah menghiasi cinta itu
kepada wanita. Jadi rasa cinta itu pasti kepada wanita, kepada anak, kepada harta. Cinta rasanya sama. Bagaimana bisa bedakan? Belum bisa bedakan, kan tidak ada dua. Sebagaimana Nabi Yusuf mengatakan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh perempuan itu sangat kuat cintanya kepada Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh walaqad hammat bihi. Begitu kuatnya cintanya Zulaikha kepada Yusuf. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Nabi Yusuf tahu bisa membedakan. Kalau Siti Zulaikha belum bisa bedakan. Taunya saja cinta saja. Padahal cinta itu adalah nafsu. Karena dia mencintai sebagai laki, sebagai perempuan ke laki-laki. Rasa cinta. Apa yang salah cinta itu? Dia tidak bisa bedakan. Nabi Yusuf bisa bedakan. Wa hamma biha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbik. Kata-kata laula ar-ra'a burhana rabbik. Nabi Yusuf bisa bedakan mana cinta hawa nafsu. Aku tidak sama cintanya seperti Zulaikha cinta kepada saya, kata Nabi Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi, maka tidak kubiarkan nafsuku ini, berarti tahu. Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratu bisu. Nafsu itu dayanya kuat sekali. Su la'ammaratum bisu, dorongnya kuat sekali, cintanya su. Cinta tapi jahat. Kok kedudukannya selain kejahatan? Inna nafsa la'ammaratum bisu. Su itu jahat. Cinta, tapi kok kedudukannya sama dengan jahat. Sama dengan membunuh, sama marah. Illa ma rahim rabbi. Kecuali Allah berikan rahmat kepadaku. Apa sih cinta rahmat itu? Cinta Allah itu? Walakinnallaha habbaba. Berarti Nabi Yusuf sudah bisa membedakan ada dua cinta. Oh, inilah ammaratum bisu. Oh, ini rahmat illa ma rahima rabbi. Apa itu rahmat? Iltanimud du'a inda riqati fa innaha rahmah. Oh, ketika baca Quran saya bergetar. Oh, ketika ruku saya meleleh air mata. Oh, ini beda rasanya dengan cinta syahwat. Banyak orang yang bergetar seperti seolah-olah kita itu cinta Allah, ternyata itu hawa. Ciri-ciri hawa, kelemahannya hawa nafsu. Contoh kita makan paling nikmat apa? Atau bertamasya paling indah di mana? Atau kita bangga dengan istri kita atau anak kita yang paling nikmat di saat bagaimana bersama dengan istri dan anak-anak kita itu. Tapi lama-lama akan bosan. Itu ciri hawa nafsu, dia bosan. Contoh, saya ingin makan ayam taliwang misalkan. Kan tidak pernah ketemu tuh. Itu ada di mana? Lombok. Rasanya kepingin. Ketika diomongkan masalah ayam taliwang, juga kita kepingin terus. Tapi kelemahannya nafsu itu sudah tercapai. Makan 2 ekor, setiap hari dicoba kita makan, lama-lama bosan. Itu ciri dari hawa nafsu. Salat pun demikian. Kok tadinya saya khusyuk ya Ustaz ya, tapi lama-lama kok nggak ada lagi ya. Itu nama hawa nafsu, itu cirinya. Gak apa-apa. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kalau yang muncul dari iman, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dia tidak akan hilang-hilang selama-lamanya. Perhatikan ayat ini. Untuk apa? Untuk menambah. Liyazdadu, getaran iman itu dia bertambah. Hari ini bergetar, besok bergetar, akumulasi, nggak akan hilang, dia akan mengalahkan tenang-tenang biasa. Buktinya, banyak orang mencari ketenangan ke Paris, orang Paris mencari ketenangan ke Indonesia. Banyak orang Indonesia pergi mau ke Cina, dia pengen tahu keindahan Cina, orang Cina pergi ke Indonesia, begitu terus. Orang datang rame-rame ke puncak gunung ya, lama-lama orang puncak pun yang turun ke Jakarta, ke Monas. Sosial gitu. Jadi bagaimana? Nah, baik lagi. Kesimpulannya adalah perhatikan kalimat walakinnallaha habbaba ilaikumul iman
وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Tetapi Allah turunkan rasa cinta itu. Kita yang pegang. Jadi bagaimana untuk menjaga cinta itu? Usahakan sholat itu cinta. Rasakan cinta itu. Berdialoglah. Kembali lagi, kuncinya silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi. Kunci tetap sambung, latihan nyambung terus. Kalau nggak nyambung, sambung-sambungkan. Kata Nabi, kalau tidak khusyuk-khusyukkan. Tatabakau. Kalau nggak bisa nangis ya Rasul, tatabakau. Bikin tangis sendiri. Usahakan tatabakau. Tangis-tangiskan. Saking pentingnya sampai ayo paksain gitu. Ya Allah itu. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Kajian ini tolong jangan sekedar nanti kita pegang saja makna tadi. Perhatikan ayatnya. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Surat berapa? Hujurat ayat 7. Coba dipegang itu nanti. Hujurat ayat 7. Ya. Itu kita pegang. Kemudian dia akan bertambah imanan ma'a imanihim. Iman itu bertambah. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi iman itu bertambah, tidak akan menyusut. Khusyuk itu juga tidak menyusut, dia bertambah. Khusyuk itu liyazdadu imanan ma'a imanihim. Akumulasi. Dia terus memadat. Makanya saya bilang, puasa yang ke-10 ini memadat. Khusyuk itu makin memadat. Makin menguat. Nah, itu maksudnya. Nanti sore lagi makin kuat itu. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa dipraktekkan? Bisa. Tidak akan hilang-hilang insya Allah. Amin. Insya Allah. Amin. Baik, kita sapa dulu Bapak Ahmad Mustafa tadi sempat melambaikan tangan. Mungkin bisa berdialog langsung dengan Ustadz. Ya. Bapak Ahmad ya. Bapak Ahmad Mustafa. Yang melambaikan tangan. Silakan Bapak Ahmad untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Ustadz. Oke, silakan Bapak Ahmad, mungkin bisa terdengar suaranya. Baik, silakan Bapak Ahmad langsung bisa berkomunikasi dengan Ustadz. Tafadhol, silakan. Sholat karena tadi saya pas login telat. Iya. Bisa tolong diulang. Yang bab apa itu? Tentang bab apa itu? Minta diulang yang tanda khusyuk. Iya. Iya. Pertama, khusyuk itu maknanya takut pada Allah. Itu pertama. Tanda-tanda khusyuk itu taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Taqsya'irru, bergetar. Juluduhum, kulit. Ini kulit berarti, kalau kulit itu berarti sekujur tubuhnya. Jadi ada kulit ya. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bergetar sekujur tubuh, sekujur kulit itu yang khusyuk pada Allah. Summa talinu, kemudian menjadi tenang. Juluduhum, kulitnya. Wa qulubuhum, kulit dan hati itu bergetar dan tenang. Jadi summa talinu juluduhum wa qulubuhum, bergetar. Dan bahkan yakhirruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Biasanya orang itu tidak kuat. Yakhirruna lil adqan, dia tersungkur sujud. Yabkuna, ia menangis. Wa yaziduhum, maka ia bertambah dengan tangisan itu khusyu'a, khusyuknya. Makna khusyuk itu takut. Kenapa? Alladzi yaraka hina takumu, karena dia melihatmu hina takumu. Ini kesadaran namanya. Alladzi, dia Allah, yaraka, yang melihatmu di saat berdiri. Hina takumu, di saat berdiri sholat.
wa taqallubaka, gerakan ruku dilihati, sujudmu dilihati, wa huwas samiul alim, dan dia mendengarkan, mengetahui dan mendengarkan apa yang kita ucapkan dalam batinku itu. Makanya khusyuk itu dibagi dua. Yang pertama, khusyuk dari lahiriah, khasya'a idza tatamana, khusyuk itu apabila tenang secara fisik. Tidak boleh gerak-gerak lebih dari 3 kali. Gerak-gerak, khasya'a idza tatamana, khusyuk ada 2. Apabila engkau tumaknina. Tumaknina ada 2. Tumaknina raki'an hatta ta'tadila qa'iman hatta tatma'inna sajidan hatta tatma'inna qa'idan, ya, sampai tenang dalam duduk. Semua gerakan-gerakan itu harus tenang, karena ini merupakan rukunnya. Ini yang kita lupakan kadang-kadang, kita posisi kita bacaannya dulu. Para Nabi gerakannya dulu. Salat itu seandainya kita bagi 2 nih ya, bacaan dan gerakan. Nabi itu yang menjadikan sebab rukun salat itu justru gerakannya dulu. Bacaannya ada rukunnya, ada sunnahnya. Tahiyat awal itu sunnah, tahiyat akhir itu rukun. Gitu lah. Takbiratul ihram itu rukun, Al-Fatihah itu rukun, setelah Al-Fatihah itu sunnah. Rukuknya itu rukun, bacaannya sunnah. I'tidalnya itu rukun, tenangnya itu rukun. Jadi tenangnya yang rukun itu tenangnya. Berdiri tenangnya itu yang rukun, bacaannya sunnah. Tahiyat awal itu rukun duduknya, bacaannya adalah sunnah. Tahiyat akhir itu rukun duduknya. Kemudian bacaannya adalah rukun. Nah itu. Tahiyat akhir. Jadi itu. Kemudian kalau bicara bab khusyuknya adalah, khusyuk itu artinya menyambungkan. Ini batin kita nih. Gunakan hatimu. Yang kita pakai dasar adalah la yazalullah azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi fi sholati ma lam yaltafit fa idza iltafata insarafa anhu. Allah senantiasa menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya di saat salat. Berarti kita sedang hadap-hadapan. Hadap-hadapan itu ada rasanya, Pak. Fadhkuruni adhkurukum. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Berarti ada rasanya. Fadhkuruni, sebut namaku, aku juga nyebut namamu. Kalau engkau nyebut namaku, Allah, tatma'innul qulub. Hatiku tenang, itu namanya rasa. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, dia Allah turunkan rasa tenang dalam hatiku. Tenang sekali, makanya betah Nabi. Siapa yang enggak betah kalau ada rasanya? Seorang kekasih mampu berdiri berdua berjam-jam karena cinta. Ilmu kita itu bab cinta. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah turunkan rasa cinta dan iman ke dalam hatimu. Diturunkan. Kalimat habbaba tidak turun sendiri. Tapi Allah turunkan rasa cinta itu. Jadi pentingnya kita minta tolong untuk menemukan cinta itu. Jadi target kita mencari cinta yang hilang. Bi awwali ilmin yurfa'u minan nas al-khusyuk. Awal mula ilmu yang hilang adalah khusyuknya. Rasa cinta. Rasa takutnya kepada Allah hilang. Yushiku an tadkhulal masjidal jami' fala tara fihi rajulan khashian. Engkau temui nanti di masjid, sulit sekali dapatkan orang khusyuk salat. Fala tara fihi rajulan khashian, engkau tidak ketemu lagi orang khusyuk salatnya. Apa arti khusyuk? Al-khaufu daimu fil qalbi. Rasa takutnya kepada Allah dalam hati sudah hilang. Salatnya masih ada, tapi takutnya tidak ada lagi. Orang khusyuk itu nggak bisa bohong, Pak. Orang khusyuk itu tidak berani salatnya cepat-cepat. Orang khusyuk itu tidak malas, nggak bisa. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih, Bapak.